قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiro. Dan kaum muslimin masih ingat video dari Ustadz Abdul Somad yang mempromosikan Tarim? Katanya di Tarim itu kaum muslimin, ya, aslinya kaya pemerintahnya, ya. Tapi jalanan di sana nggak diaspal. Ya, itu bukan karena mereka nggak punya uang, nggak punya duit untuk aspal. Mereka punya, mereka kaya. Tapi mereka itu tidak ingin bekas-bekas para wali itu ditutup dengan aspal katanya, ya. Ya Allah, gokil, gokil, ya. Coba kita simak lagi videonya kaum muslimin. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Pelajaran pertama yang saya ambil dari ibu saya adalah, yang pertama kita ceritakan kepada anak kita adalah tentang wali Allah. Tuh kaum muslimin, konyol nggak kaum muslimin? Di Tarim jalannya nggak diaspal, bukan karena pemerintahnya miskin, ya. Pemerintahnya kaya, cuma mereka nggak mau bekas-bekas telapak kaki para wali itu ditutup dengan aspal, ya. Apa nggak mikir, uang di Mekah saja di Masjidil Haram, bekas telapak kaki Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, dan lain sebagainya kaum muslimin. Para sahabat itu jejak kakinya ada di sana semua kaum muslimin, ya. Para wali Allah itu jejak kakinya di sana semua. Tapi kita lihat, ya, Masjidil Haram nyaman, Masjid Nabawi nyaman, ya, lantainya marmer. Lah kalau dibiarkan seperti dulu karena khawatir bekas telapak kaki Nabi Muhammad SAW, telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, telapak kaki para sahabat khawatir tertutup, seharusnya ya Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu tetap pasir, tetap seperti zaman 1400 tahun yang lalu, ya. Jadi cara menghormati, cara memuliakan itu bukan seperti itu, ya. Ya, cara menghormati, cara memuliakan para wali Allah yang sudah mendahului kita itu, ya, dengan cara kita mengikuti mereka, mengikuti jejak-jejak mereka. Tapi bukan jejak kaki, ya. Maksudnya jejak-jejak keilmuan asar mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti. Itu cara memuliakan, bukan jalan yang biasa dilalui oleh mereka jangan diaspal, apa bekasnya ada. Ya Allah, kalau sudah sekian ratus tahun bekas apa yang ada? Ya Allah, uas ini demi membela Tarim, ya, karena sudah jadi muhibbin, ya, muhibbin berat, ya, sehingga ikut-ikut membela Tarim, ikut-ikut mengunggulkan Tarim, ya. Bahkan lebih konyol lagi kaum muslimin, ya, para habaib itu sampai mengatakan apa? Berdoa di dalam WC di Tarim itu dikabulkan katanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, di WC kok berdoa kaum muslimin. Sampai dikatakan kota Tarim ini dikatakan doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding doa terima. Dari hebatnya kota Tarim. Tuh kaum muslimin, ya. Kalau mengunggulkan Tarim, luar biasa. Seolah-olah Tarim itu sudah, waduh, ya, sampai doa di dalam WC pun dikabulkan kaum muslimin. Tapi buktinya, ya, kenapa di Yaman konflik terus? Kenapa Habib di Indonesia konfliknya nggak berhenti-berhenti? Banyak yang menentang. Coba suruh berdoa itu yang ada di Tarim, ya, supaya aman, tentram, nyaman, ya. Ya Allah, ya. Dan kaum muslimin ada sebuah video yang lucu, ini tanggapan dari emak-emak kaum muslimin, ya. Mereka melihat video dari
UAS yang seperti itu, dari para habaib yang mengunggul-unggulkan kota Tarim. Akhirnya emak-emak ini kesel juga lama-lama kaum muslimin ya. Kalau memang Tarim itu seperti yang mereka ucapkan ya, kenapa mereka kok nggak pengen tinggal di Tarim itu, kenapa? Ya Allah, kita simak video dari emak-emak ini kaum muslimin. Aku pasti kalau mau bicara itu ketawa dulu. Kota Tarim itu kotanya para wali ya. Walinya kalau jalan enggak pernah pakai sendal karena seperti berjalan di atas tanah yang suci, ya kan? Debunya wangi, hembusan pokoknya debunya itu wangi. Sampai diciptakan lagu ya Tarim Baldatul Aulia gitu ya. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Yang perlu diketahui itu bukan sholawat, tapi itu lagu yang diciptakan khusus untuk kota Tarim, yaitu yang ada di negara Yaman begitu ya. Nah, kalau memang Tarim itu Tarim itu kota yang pokoknya yang suci, yang penuh keberkahan. Terus tanahnya itu suci, debunya wangi. Pertanyaannya kenapa mereka itu hidup di sini kok betah ya? Kenapa mereka nggak pulang-pulang ke Yaman saja ya? Kenapa mereka nggak hidup di kota Tarim saja ya? Berarti kan bohong gitu. Aku nggak percaya kalau memang kota Tarim itu kota yang suci, kota yang debunya wangi. Aku nggak percaya. Ya buktinya mereka hidup di Indonesia ya udah ratusan tahun gitu, sampai anak beranak pinang sampai sekarang. Nyatanya mereka betah hidup di sini gitu ya. Kalau memang kota Tarim itu kota yang penuh berkah itu ya, debunya wangi, mereka kok nggak pulang ke Yaman saja ya? Kalau debu di Indonesia itu kan membawa penyakit gitu. Kalau debu di debu di Tarim itu kan wangi. Kalau debu di Indonesia itu kan bikin sesak dada gitu. Ya udahlah, pulang aja kalian, pulang ke Yaman saja. Hidup di kota Tarim ya, pulang. Kami ikhlas, pulang saja ya. Nggak usah di Indonesia gitu. Daripada kalian hidup di sini, makan di sini, cari makan di sini, cari pendapatan di sini ya, punya muhibin di sini, kalian dilulukan, dilem-lemkan enak hidup di sini, tapi yang dibicarakan Tarim. Ya udah pulang saja ke Tarim gitu loh. Pulang saja ke Tarim. Ya, pulang. Kami ikhlas lahir batin. Ikhlas ya Allah, pulangkan mereka. Pulangkan mereka ya Allah ke negara asalnya. Hidupkan mereka di kota Tarim, daripada siang malam Tarim ceramah Tarim. Bikin Tuh kaum muslimin ya, harusnya malu mereka ini melihat video emak-emak seperti ini kaum muslimin. Dan sebenarnya juga sudah banyak sih kritikan ya terhadap mereka yang sangat memuja-muja Tarim ya, seolah-olah Tarim itu sudah negeri yang penuh berkah, impian orang soleh. Ya, di sana tuh kalau masuk bisa jaga hati, jadi wali. Ya, di Tarim itu semuanya isinya wali. Bahkan kalau ada anak yang tumbuh di sana, ya, tidak tumbuh kumis kecuali sudah jadi wali. Coba bayangkan kehebatan Tarim itu. Berdoa di dalam WC dikabulkan, saking berkahnya kota Tarim. Saking berkahnya kota Tarim. Ya. Dan yang paling membagongkan kaum muslimin, mereka itu mengatakan Tarim itu negeri impian orang soleh, negeri idaman orang soleh, sangat diimpi-impikan orang soleh. Tapi para habaib yang soleh-soleh di Indonesia ini nggak ada satupun yang pengen tinggal di Tarim. Ya, menunjukkan apa? Bener yang dikatakan oleh emak-emak tadi kaum muslimin. Mereka itu bohong, mereka bohong. Ya, dan muhibin yang percaya. Berarti bodoh kaum muslimin ya. Sangat mudah dibodohi oleh para kabib Ba'alawi ya. Mudah-mudahan segera sadar kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.